Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mela Anjarwati, NPM 1901010046 dari kelas A semester 5. Dalam video kali ini saya akan membuat video dakwah dengan menggunakan media, bercerita dengan menggunakan wayang. Apabila dalam penyampaian terdapat kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf, karena tugas ini semata-mata dibuat hanya untuk memenuhi tugas mata kuliah ilmu dakwah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua, khususnya kaum muslim yang dirahmati Allah? Semoga semuanya baik-baik saja dan selalu sehat, serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan menerapkan protokol kesehatan agar kita senantiasa memiliki tubuh yang sehat agar dapat melakukan kebaikan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik pula. Oke, dalam video kali ini saya akan berbagi cerita dengan para pendengar. Saya ingin menceritakan sebuah kisah yang terdapat beberapa pesan moral di dalamnya, khususnya untuk para orang tua dan anak-anak. Orang tua merupakan tempat pertama bagi anak-anak mereka untuk belajar. Akhlak seorang anak dapat terbentuk dari pola asuh orang tua. Dikarenakan lingkungan keluarga merupakan lingkungan yang pertama dimasuki oleh seorang anak. Jadi, orang tua memiliki kewajiban yang cukup penting untuk menerapkan nilai-nilai kebaikan dan nilai-nilai Islami dalam kehidupan anak mereka agar anak-anak mereka dapat mencontoh hal tersebut dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu bentuk dari proses pembelajaran yang dimulai dari lingkungan keluarga yaitu penerapan sikap jujur dan tanggung jawab. Sikap jujur dan tanggung jawab merupakan salah satu aspek penting untuk pembentukan akhlak anak, agar akhlak yang terbentuk adalah akhlak yang mulia. Oleh karena itu, selain kita dapat memberikan contoh, kita juga dapat memberikan mereka gambaran tentang bagaimana kita harus bersikap jujur, bagaimana kita harus bersikap tanggung jawab, dan sebagainya. Nah, dalam video kali ini saya akan membacakan sebuah kisah yang terdapat banyak pesan moral di dalamnya. Nah, kisah tersebut berjudul Raja Lebah dan Sesendok Madu. Mari kita simak ceritanya bersama. Pada suatu hari, di sebuah kerajaan lebah yang tentram dan damai, seorang raja yang adil dan bijaksana bertitah. Wahai rakyatku, besok adalah pesta panen raya. Kalian diwajibkan untuk mengumpulkan madu 1 sendok saja dari setiap tempayan madu di rumah kalian. Titah sang raja. Mendengar hal tersebut, rakyat pun langsung pulang ke rumah masing-masing untuk mengambil sesendok madu. Sesampainya di rumah, terdapat pasangan lebah yang sedang berbincang. "Pak, madu itu kan untuk persediaan makan kita," sapa ibu lebah. "Tapi Bu, raja kita kan hanya meminta 1 sendok saja, bukan 1 tempayan," jawab bapak lebah. "Nanti kita harus membawa apa ke tempat pengumpulan madu?" tanya bapak lebah. "Bagaimana kalau madu itu kita ganti dengan sesendok air? Pasti tidak akan ada yang tahu." Akhirnya, bapak lebah pun mengikuti usulan dari ibu lebah. Walau sempat ragu dan takut ketahuan, dengan hati-hati, bapak lebah membawa sesendok air itu ke tempat pengumpulan, sebuah tempayan besar di depan istana. Lebah-lebah pun datang berduyun-duyun mengumpulkan sesendok madu. Setelah semua rakyat menyumbangkan madunya, sang raja langsung memerintahkan prajurit untuk menyimpan tempayan besar tersebut di dalam ruang penyimpanan. Keesokan harinya, raja terkejut
karena tempayan yang seharusnya terisi dengan madu justru terisi penuh dengan air. Ternyata rakyat berbuat curang. Mereka mengganti 1 sendok madu dengan sesendok air. Padahal madu tersebut bukan untuk konsumsi pribadi raja, tetapi untuk dinikmati bersama pada saat perayaan, dan sebagian disimpan untuk cadangan makanan. Raja sangat sedih. Rakyat lebah pun merasa bersalah dan menyesali perbuatan mereka. Karena perayaan yang seharusnya menyenangkan dan banyak makanan, kini sepi dan hanya ada 1 tempayan besar berisi air. Kemudian beberapa utusan rakyat pun menghadap ke raja untuk meminta maaf dan berjanji akan bersikap jujur dan tidak akan mengulanginya lagi. Raja lebah pun mengampuni mereka. Sepertinya para rakyat sudah menyesali perbuatan mereka dan menebus perbuatan mereka. Pada perayaan yang selanjutnya, rakyat tidak hanya mengumpulkan madu, tetapi juga mengumpulkan banyak sekali makanan, dan mereka pun merasa gembira. Mereka sadar bahwa makanan yang mereka bawa itu untuk kesejahteraan mereka juga. Nah, bagaimana ceritanya? Cukup menarik, bukan? Nah, setelah kita menyimak cerita tersebut, mari kita bedah nilai apa saja yang dapat kita ambil dari cerita Raja Lebah dan Sesendok Madu. Yang pertama, nilai yang dapat kita ambil adalah taat kepada pemimpin atau taat kepada ulil amri. Seperti yang kita tahu bahwa seorang raja juga merupakan seorang pemimpin. Seorang pemimpin bagi rakyatnya, dan seorang rakyat diwajibkan untuk patuh terhadap pemimpinnya, sebagaimana dalam ajaran Islam bahwa salah satu kewajiban muslim adalah taat kepada ulil amri atau taat kepada pemimpin. Taat kepada pemimpin adalah suatu kewajiban sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri. Quran Surah An-Nisa ayat 59. Dalam ayat ini, Allah menjadikan ketaatan kepada pemimpin pada urutan ketiga setelah ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, kita harus taat kepada pemimpin selama pemimpin tersebut menyeru kepada kebaikan. Dan kita tidak diwajibkan patuh kepada pemimpin apabila pemimpin tersebut memerintahkan kita untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, jika kita menengok kembali kisah Raja dan Sesendok Madu tersebut, kita dapat melihat bahwa apa yang diperintahkan oleh Raja bukanlah sesuatu tindakan yang mengarah pada kejahatan. Raja Lebah hanya memerintahkan rakyatnya untuk membawa sesendok madu, dan itu pun bukan untuk konsumsi pribadi dari raja, akan tetapi digunakan untuk dinikmati bersama dengan para rakyatnya saat pesta perayaan, dan sebagian disimpan sebagai cadangan makanan. Namun rakyat Lebah justru malah mengingkari perintah dari raja tersebut. Mereka mengganti sesendok madu dengan sesendok air. Jadi mereka melakukan perbuatan yang tidak jujur. Apabila sudah terjadi demikian, maka siapa yang akan rugi? Tentu rakyat sendiri. Karena pesta perayaan tersebut jadi tidak berjalan lancar karena hanya ada satu tempayan penuh yang berisi air, bukan berisi madu. Oleh karena itu, kita tidak boleh mencontoh perbuatan dari rakyat Lebah yang tidak jujur. Kita harus taat kepada pemimpin selama pemimpin tersebut menyeru kepada kebaikan. Yang kedua, nilai yang dapat kita ambil adalah kejujuran. Hal yang dilakukan oleh rakyat di negeri Lebah tersebut merupakan tindakan yang tidak baik. Mereka tidak jujur dalam bertindak. Mungkin apabila hanya satu pasang lebah ini yang
melakukan kecurangan. Akan tetapi ternyata seluruh rakyat dari negeri lebah tersebut melakukan kecurangan dengan mengganti sesendok madu dengan sesendok air. Mungkin jika hanya 2 orang saja, 2 lebah saja, mungkin tidak akan ketahuan. Akan tetapi ternyata semua memiliki pemikiran yang sama. Dan akhirnya satu tempayan madu tersebut yang sudah disiapkan justru hanya terisi penuh oleh air. Jika sudah seperti itu, siapa yang akan rugi? Tentu mereka sendiri. Padahal niatnya satu tempayan madu tersebut akan digunakan untuk dinikmati bersama pada perayaan dan sebagian disimpan untuk cadangan makanan mereka sendiri. Nah, berangkat dari hal tersebut, dalam ajaran Islam kita juga diperintahkan untuk selalu berperilaku jujur sebagaimana dituliskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatakan bahwa perilaku jujur akan mengantarkan kita kepada kebaikan. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang berbunyi dari Abdullah bin Mas'ud, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa pelakunya ke surga. Dan orang-orang yang membiasakan dirinya berkata benar atau jujur sehingga ia tercatat di sisi Allah sebagai orang yang benar. Dan pelajaran yang ketiga yang dapat kita ambil adalah adanya sikap maaf dan memaafkan serta rasa tanggung jawab. Saat raja mengetahui bahwa tempayan besar yang seharusnya diisi oleh madu justru terisi penuh dengan air, raja pun merasa kecewa. Dan mengetahui hal tersebut, rakyat pun datang kepada raja dan meminta maaf kepada raja. Raja merasa kecewa dan rakyat pun terkejut bahwa ternyata mereka melakukan perbuatan yang salah. Akhirnya rakyat pun merasa bersalah dan datang untuk memohon maaf kepada raja. Mereka berjanji untuk bersikap yang lebih jujur lagi dan taat kepada perintah raja. Melihat hal tersebut, raja pun merasa raja harus memaafkan mereka dan memberi kesempatan pada mereka untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, para rakyat di negeri lebah sudah meminta maaf atas kesalahan mereka dan mereka berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut dan bersikap lebih jujur lagi. Nah, mereka berjanji tersebut adalah bentuk dari tanggung jawab. Setelah mereka melakukan kesalahan, maka mereka akan memperbaiki kesalahan mereka. Kemudian, terkait dengan maaf memaafkan dalam ajaran Islam, terutama dalam kitab Al-Quran dijelaskan mengenai dalil tentang maaf memaafkan, yaitu dalam surah Al-A'raf ayat 199 yang artinya, jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Yang dimaksud jangan pedulikan orang yang bodoh artinya kita tidak boleh berdebat kepada orang yang bodoh dalam artian mereka selalu ingin menang sendiri dan mereka selalu merasa benar. Orang yang takwa dan lembut hatinya dapat memaafkan orang lain dengan mudah. Maka derajat orang yang memaafkan adalah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, terdapat juga satu nilai penting yang dapat kita ambil, bahwa setelah kita melakukan sesuatu, kemudian kita merasa bersalah, kita harus meminta maaf. Dan alangkah baiknya kita untuk berjanji dan memperbaiki kesalahan tersebut serta tidak akan mengulanginya lagi. Kita wajib menjadikan satu kesalahan tersebut sebagai suatu pelajaran agar kedepannya kita dapat menjadi lebih baik lagi. Seperti yang dilakukan oleh rakyat di negeri lebah. Ketika mereka sudah sadar bahwa mereka melakukan kesalahan, kemudian mereka meminta maaf kepada raja. Dan mereka berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan mereka lagi. Dan
Dan mereka pun membuktikan perkataan mereka. Pada perayaan yang selanjutnya, mereka tidak hanya membawa 1 sendok madu, tetapi mereka juga mengumpulkan berbagai macam makanan serta buah-buahan yang dapat mereka nikmati bersama. Dan sebagian disimpan untuk cadangan makanan mereka. Mereka sadar bahwa setelah melakukan kesalahan, mereka sudah belajar dari kesalahan tersebut dan mereka dapat melakukan sesuatu yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Kurang lebih itulah beberapa nilai yang dapat kita ambil dari kisah raja dan sesendok madu yang berkaitan dengan akhlak yang mulia, yang sebagaimana diajarkan dalam ajaran Islam. Sebagai muslim yang taat, mari kita berbuat kebaikan dan berakhlak mulia. Salah satunya dengan menumbuhkan sikap jujur, saling memaafkan, dan tanggung jawab. Kita juga harus senantiasa bersikap taat kepada Allah, kepada Rasul, dan para pemimpin. Sebenarnya masih terdapat banyak sekali kisah-kisah yang dapat kita teladani, kemudian untuk mengambil hikmah dari kisah tersebut, salah satunya seperti kisah raja dan sesendok madu ini, khususnya kepada para orang tua dalam hal menanamkan sikap atau menanamkan nilai-nilai yang baik kepada anaknya, dapat dimulai dengan hal-hal seperti yang sudah saya lakukan tadi, hal-hal yang sederhana dengan membacakan dongeng, kemudian menjelaskan hikmah di balik itu. Nah, hal tersebut membuat anak jadi mereka tidak hanya sekedar mendengarkan dongeng, tapi mereka juga belajar bahwa di balik sesuatu pasti ada kebaikan di dalamnya. Jadi anak-anak dapat bersenang-senang sekaligus mendapatkan pelajaran dari kisah atau dongeng yang kita bacakan untuk mereka. Dan pesan terakhir dari saya, mari kita senantiasa untuk melakukan kebaikan dan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta lebih bersemangat lagi dalam beribadah dan berakhlak mulia. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau terdapat kata-kata yang kurang berkenan di hati para pendengar. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.